Shalom pemirsa, selamat bergabung dengan saya di studio dalam sebuah program Bible Study. Saya Yosi Mokalu, bersama dengan saya sudah ada narasumber dan juga para mahasiswa. Saya akan perkenalkan, ada Ibu Pendeta Dr. Castelia Kartika. Bukan dokter Pak, dokter. Doktor, ya, beda ya. Selaku Ketua STT Amanat Agung. Iya. Iya, selamat datang Bu. Terima kasih. Mohon ilmunya nanti ya Bu. Oh iya, baik. Dan bersama dengan kami juga sudah jelas mereka mahasiswa, dilihat dari mana? Dari jaket alma mater yang mereka pakai. Silakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Ya, perkenalkan, nama saya Timotius Tabe. Saya mahasiswa tingkat akhir di STT Amanat Agung. Wah, mantap. Berikutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Stefan Halim. Saya semester 5, program studi Magister Divinitas di STT Amanat Agung. Wah, keren sekali. Stefan, Timotius, dan... Oke, perkenalkan, nama aku Bari Orlando. Aku sama kayak Timotius Tabe tadi. Aku tingkat akhir di STT Amanat Agung. Keren sekali, sebentar lagi jadi pendeta semua ini. Oke, tapi kita punya tema yang sangat menarik hari ini ya. Karena kita akan membahas, sepertinya ini sangat kontradiktif kalau dari kalimatnya. Allah yang penuh kasih menciptakan neraka. Kan kontradiktif ya, maksudnya satu kasih, satu neraka. Itu tema kita. Tapi tahan Bu, saya punya pertanyaan yang lain terlebih dahulu nih. Yaitu ini mungkin bisa menjawab apa yang selama ini orang-orang berpikir itu benar kali ya, karena banyak film yang bikinnya seperti itu tuh, cerita-cerita bahwa sebelum kita menuju ke surga atau neraka ada satu tempat persinggahan di mana kita akan ketemu malaikat akan buka buku ya, melihat nama kita di nomor berapa, kamu nomor berapa, oh kamu nomor 5 nih, bilang gitu ya, misalnya dosa kamu banyak, kamu berarti masuk neraka. Bener nggak sih seperti itu ya? Atau gimana yang sebenarnya, kemana ya tempat setelah kita mati itu, ada tempat penantian atau tidak tuh Bu? Iya, kadang-kadang ya Bang Yos, orang suka bikin ceritanya sendiri gitu. Padahal sebenarnya apakah itu yang sesungguhnya disampaikan atau dituliskan dalam Alkitab juga belum tentu demikian. Betul, betul. Jadi sebenarnya kalau menjawab secara singkat pertanyaan itu, di dalam dunia teologi pun itu bisa macam-macam sih penafsirannya tentang sebenarnya setelah orang meninggal itu dia kemana ya? Apakah dia langsung ke neraka atau ke surga atau ada tempat yang lain gitu? Kalau misalnya kita melihat di dalam, katakanlah kita memahami ada satu pengakuan gereja yang namanya pengakuan iman rasuli ya. Nah di dalam salah satu pengakuannya itu dikatakan bahwa ketika Yesus mati lalu dikatakan dia turun ke dalam kerajaan maut gitu. Nah sesungguhnya kerajaan maut ini tidak bisa langsung segera diartikan bahwa ini adalah neraka gitu, bahwa itu adalah dunia orang mati sebenarnya dikatakan demikian gitu. Sama seperti ketika orang yang di samping Yesus disalib, dia mengatakan, Tuhan kalau kamu ingatlah aku, please remember me gitu ya, kamu ingatlah aku gitu. Lalu Yesus katakan, dosamu diampuni dan engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus gitu. Nah pertanyaannya sama, apakah kerajaan maut dunia orang mati ini sama nggak dengan neraka gitu? Atau Firdaus ini sama nggak dengan surga gitu? Nah dalam pemahaman teologi yang saya pahami, sebenarnya ini adalah tempat perhentian orang mati sebelum pada hari akhir nanti, di akhir zaman itu, disitulah kita akan tahu ditempatkan di manakah kita gitu. Apakah di surga ataukah di neraka itu gitu kan ya. Nah jadi dalam hal itulah kita bisa mengerti bahwa ini adalah hal yang sangat penting untuk dipahami oleh orang percaya gitu. Dalam dia mempertanggungjawabkan hidupnya selama dia ada di dunia ini. Gitu. Asik nih, ini menarik sekali ya penjelasannya. Jadi kita tahu sekarang bahwa tidak langsung diartikan bahwa mati berarti langsung tahu neraka gitu atau surga ya, ada saatnya itu ya. Ada saatnya. Oke. Mungkin saya ingin mengerti lebih mendasar lagi nih. Tadi Ibu sempat mention soal 2 Tesalonika. Nah, coba Ibu bisa menjelaskan tentang 2 Tesalonika itu? Iya. Sebenarnya pembahasan kita ini menarik sih Bang Yosi ya, karena sangat berhubungan sekali dengan pertanyaan-pertanyaan awal yang tadi Bang Yosi sampaikan. Jadi memang kalau memahami surat Paulus kepada jemaat Tesalonika yang kedua ini, memang inti pemberitaan dia itu adalah pengajaran tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saya sedikit mungkin perlu menjelaskan tentang kenapa ya surat ini ditulisnya demikian gitu. Jadi kalau memahami 2 Tesalonika, maka surat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 50 atau 51 Masehi, yakni pada saat dia berada di kota Korintus sebenarnya. Nah,
Dan surat yang kedua ini merupakan lanjutan dari yang pertama kan. Iya. Dan dari yang pertama itu dia mendapatkan laporan lah dari Timotius, anak rohaninya itu, yang menjelaskan kepada Paulus tentang kondisi jemaat di Tesalonika. Iya. Dan Paulus merasa sangat bersyukur sekali karena jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang kuat sebenarnya secara iman ya. Berdiri teguh di dalam imannya kepada Yesus Kristus meskipun mereka itu ada di tengah penderitaan oleh karena penganiayaan yang hebat. Nah tapi ya meskipun iman dan kasih mereka kepada Allah di dalam Yesus Kristus itu bertumbuh dengan baik dan bahkan Paulus mengatakan kuat begitu ya. Tapi pada kenyataannya jemaat ini sebenarnya memiliki problem yang besar gitu. Problem besarnya itu adalah mereka itu merasa bingung gitu. Bingung karena merasa tidak pasti sebenarnya kapan sih Yesus itu atau Kristus itu akan datang yang kedua kalinya. Sementara mereka itu ada di dalam penderitaan yang sangat hebat kan, tadi seperti saya katakan, ada di dalam penganiayaan. Biasanya orang kalau menderita itu kepengen cepat berakhir kan penderitaannya. Jadi dia pikir kedatangan Tuhan itulah yang akan mengakhiri penderitaan itu. Jadi antara penderitaan dengan pengharapan akan kedatangan Tuhan, tengah-tengahnya ada kebingungan. Nah sebenarnya surat ini menjawab kebingungan itu gitu. Kebingungannya mereka ini. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa sebenarnya mustahil lah kamu itu bisa bertahan terus dalam penderitaan kamu kalau kamu itu tidak punya pengharapan yang benar gitu di dalam Tuhan. Kalau kamu punya fake hope ya kayak pengharapan tetapi palsu gitu, itu yang sebenarnya berat buat mereka untuk bisa tetap setia kepada Tuhan gitu dan tetap memiliki pengharapan yang benar itu gitu dan menjawab semua kebingungan itu. Nah, apalagi pada saat itu ya begitu maraknya guru-guru palsu itu menyebar di antara orang-orang percaya ini gitu. Sehingga mereka semakin membuat bingung gitu. Karena apa yang mereka dengar dari para rasul dan apa yang mereka dengar dari para guru palsu ini kok berbeda gitu. Nah, itu yang pada akhirnya membuat Paulus merasa perlu mengajari mereka tentang apa itu penderitaan gitu dan apa itu pengharapan dan bagaimana mengatasi kebingungan itu gitu. Nah, itu sebenarnya di pasal 1 ini Paulus meluruskan banyak tentang hal itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat lebih jauh ya, kalau melihat ketahanan jemaat Tesalonika dalam penderitaan itu memang mendatangkan pujian dari Paulus gitu. Paulus memuji mereka dengan mengatakan bahwa penderitaan mereka itu sebenarnya mereka harus pahami sebagai penderitaan itu sebagai bukti, kata Paulus. Bukti yang sangat positif bahwa sesungguhnya Allah itu hadir dan bekerja di antara mereka. Sementara guru-guru palsu mengajarkan penderitaan itu adalah wujud dari murka Allah di mana mereka tidak bisa merasakan kehadiran Allah di dalam penderitaan gitu. Nah, tetapi Paulus mengatakan sebaliknya bahwa sebenarnya justru penderitaan yang kamu rasakan itu merupakan bukti yang sangat positif bahwa Allah itu hadir. Jadi nggak usah bingung sama penderitaan kamu gitu loh. Kamu bisa menderita, tapi kamu tidak perlu bingung dengan penderitaan itu. Atau penderitaan jangan menghasilkan kebingungan gitu. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena penderitaan itu bisa sangat mungkin gitu dipakai oleh Allah untuk mempersiapkan kita memerintah dengan Dia dalam kerajaannya. Itu yang Paulus katakan di ayat yang ke-5 gitu. Bahwa oleh karena penderitaanmu dan kamu tekun di dalamnya dan kamu tetap bertahan, sehingga kamu itu layak untuk memerintah bersama dengan Allah di ayat yang ke-5 dan bahkan seterusnya dikatakan Allah membuat jemaat Tesalonika itu layak menjadi warga kerajaan Allah bahkan gitu. Oleh karena penderitaan yang mereka rasakan itu. Nah, itu yang saya tadi katakan bahwa penderitaan itu bisa menjadi bukti yang sangat positif bahwa Allah itu hadir di tengah kita. Bukan Dia meninggalkan kita maka kita menderita, tapi justru dalam kita menderita itu Allah hadir dalam penderitaan kita. Saya rasa ini penting, highlight yang sangat penting. Jadi ini pelajaran yang sangat baik bagi orang percaya bahkan hari ini. Agar tidak usah takut gitu dengan apa yang namanya penderitaan, pergumulan, kesusahan, kesulitan hidup yang ada di dunia ini. Dan kita harus memiliki ajaran yang sehat ya untuk meresponi ini. Bahwa sesungguhnya ternyata di dalam penderitaan itu Allah ini dapat memakai penderitaan itu dan semua tekanan di dunia ini untuk membuktikan bahwa Dia sedang bekerja di dalam hidup kita. Nah, penderitaan ini kemudian dipakailah oleh Allah untuk menyatakan selain menyatakan Dia hadir, ya, tetapi ada unsur lain sih yang perlu kita mengerti juga tentang penderitaan ini, bahwa Allah memakai penderitaan ini juga untuk menyatakan penghukuman bagi dunia. Itu di ayat yang ke-6. Kalau tadi yang
ayat kelima itu dia membuktikan melalui penderitaan Allah hadir. Ya. Tapi di sisi yang lain, penderitaan itu juga dipakai oleh Allah untuk menyatakan penghukuman bagi dunia gitu. Nah, jadi di sini Allah membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, misalnya di dalam teks yang kita baca itu ya. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa mengerti bahwa Allah membuktikan dirinya sebagai Allah yang adil karena dia membalaskan kejahatan itu dalam bentuk hukuman yang dia berikan. Bahwa dia pasti membalas perbuatan orang yang menindas dan memberikan kelepasan kepada mereka yang ditindas. Jadi di part yang pertama ini kita bisa melihat ada hubungan antara umat Allah, penderitaan, kehadiran Allah, dan keadilan Allah gitu. Ya. Wow. Sebentar Bu ya, saya masih mencatat nih Bu. Banyak ya catatannya kayaknya. Panjang gitu. Ya, panjang. Oke. Saya selesaikan dulu catatan saya. Nih mungkin giliran teman-teman mahasiswa nih, ada yang mau bertanya nggak? Ya, Nih. mungkin dari saya. Ih, dia aja deh. Dari saya. Saya dulu. Silakan Timotius. Ibu, dari penjelasan Ibu tadi, kita bisa melihat bahwa yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika ini adalah kebingungan dalam memahami penderitaan. Dan salah satu upaya Paulus menjawabnya yang secara eksplisit dilihat di dalam ayat yang kelima juga adalah bahwa penderitaan itu dipakai supaya kita nanti bisa memerintah dengan Allah dalam kerajaannya. Nah, bagaimana kita sebenarnya memahami bagian ini, Ibu? Iya. Ini pertanyaannya bagus loh Bu. Saya juga termasuk bingung tuh memerintah dengan Allah ini kita ada jadi Perdana Menteri atau apa gitu ya, jabatan, siapa yang kita perintah gitu ya, itu bisa dijelaskan nggak Bu? Iya, detailnya sih nanti seperti apa, apakah ada Perdana Menteri, ada Menteri Koordinator, nggak begitu juga ya, itu kan, tapi yang jelas sebenarnya gini, dalam konteks kekekalan itu ada sistem, tetap ada sistemnya gitu. Nah itulah sebabnya kenapa istilah-istilah yang digunakan itu memang menunjukkan adanya sistem pemerintahan ini. Misalnya gitu ya, dikatakan bahwa kita ini akan layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Kalau ada warga, itu kan berarti ada yang memerintah dong, ada yang mengatur gitu warga ini gitu kan. Nah kemudian misalnya dikatakan bahwa Allah itu adalah raja, misalnya kayak gitu. Dan itu adalah istilah-istilah yang ada di dalam kekekalan gitu. Ya ada unsur malaikat juga. Semua makhluk yang ada bersama dengan Allah inilah yang kemudian memerintah di dalam kerajaannya gitu. Jadi kita tetap ada di dalam kondisi bahwa kita under the rule gitu pada saat kita hidup di dalam kekekalan, dan Allah tetap adalah raja yang memerintah kita. Jadi seperti itu. Jadi siapa yang diperintah ya kita lah sebagai warga kerajaan Allah itu kan gitu. Dan siapa yang memerintah ya Allah lah sebagai pribadi yang memerintah atas seluruh keberadaan kerajaan Allah itu gitu. Wow, ini menarik. Saya juga baru menemukan berarti memang lewat Tesalonika ini Paulus berusaha menjelaskan bahwa memang dalam konteks kekekalan itu tadi saya garis bawahi ada sistem ya, sistem pemerintahan, karena juga ada kata warga. Terus raja. Allah sering menyebutkan dirinya sebagai seorang raja di atas segala raja. Jadi ya ini adalah sebuah pemahaman baru buat saya gitu. Saya nggak tahu buat Timotius ya. Ada sistem setelah kehidupan ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Giliran aku mau tanya nih. Wah, silakan Bari. Jadi aku mau tanya Bu, berhubungan dengan tema kita hari ini gitu ya. Yang dari tadi menurutku kayaknya belum terjawab gitu. Nah, apa benar Bu, Allah yang menciptakan neraka? Kalau memang benar, mengapa Allah yang penuh kasih itu menciptakan neraka Bu? Nah, akhirnya pertanyaannya keluar juga yang kita tunggu-tunggu ya. Tapi Ibu jangan dijawab dulu ya. Sahabat Bible Study, kita akan mendapat jawabannya di part kedua dari episode yang sama, yaitu Allah yang penuh kasih menciptakan neraka. Jadi pastikan dirimu bergabung kembali di program Bible Study. Sampai jumpa.